Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di video pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelistrikan pada sel saraf. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ketika mempelajari materi ini adalah: yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sel saraf. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impul listrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Pada biolistrik ada dua aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Nah, kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia juga mempengaruhi adanya biolistrik. Nah, biolistrik merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP. ATP adalah adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu bagian sel, yakni mitokondria. Biolistrik merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sejarah perkembangan biolistrik ini pertama sekali diteliti oleh seorang ilmuwan yang bernama Luigi Galavani, yaitu pada tahun 1780. Dia mulai mempelajari kelistrikan pada tubuh hewan. Kemudian pada tahun 1786, Luigi melaporkan hasil eksperimennya bahwa kedua kaki katak bisa terangkat ketika diberi aliran listrik lewat suatu konduktor. Anak-anak, tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Aktivitas organ dan berbagai sistem di dalam tubuh manusia tidak hanya berhubungan erat satu sama lain, tetapi juga bekerja sama dalam menanggapi perubahan lingkungan, baik lingkungan dalam maupun di luar tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas dan keserasian kerja antara sistem organ. Nah, berikut adalah gambar sederhana dari sel saraf, di mana pada gambar ini terdapat beberapa bagian-bagian dari sel saraf, seperti dendrit, badan sel, nukleus, selubung mielin, sel Schwann, sinapsis, dan nodus Ranvier. Anak-anak, ada 3 komponen dari sistem saraf yang harus kalian ingat, yaitu impuls, reseptor, dan elektor. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang disampaikan melewati suatu senyawa kimia yang ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan asetikholin. Kemudian reseptor adalah struktur yang bisa menerima rangsangan atau impuls yang bisa berupa sel, jaringan atau organ, alat gerak, dan otot. Elektor yaitu yang bisa menanggapi impuls yang bisa berupa sel, jaringan organ, alat gerak, dan otot. Bagian-bagian sel saraf atau yang disebut dengan neuron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini adalah penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Nah, fungsinya adalah untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Selanjutnya, bagian sel saraf yang ketiga adalah akson atau neurit. Akson atau neurit ini adalah penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut juga dengan terminal akson. Nah, fungsi dari akson atau neurit adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar.
Bagian sel saraf selanjutnya adalah selubung mielin. Selubung mielin ini adalah selubung lemak berlapis-lapis yang dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsi dari selubung mielin adalah mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nah, yang kelima adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah daerah akson terbuka yang tidak diselubungi oleh mielin. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls listrik? Bagaimana keadaan sel saraf saat tidak mengantarkan listrik? Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya, karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Nah, tarik-menarik antar muatan itu hanya dapat terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar stimulus atau pesan berupa rangsangan ke sel saraf, baik di otak maupun yang di otot. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu adakan kuis, yaitu menggambarkan sel saraf berikut dengan bagian-bagian dan fungsinya. Kalian kerjakan kuis ini di buku latihan kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.